Oke, ada yang dari Bogor. Aku dari Bogor. Kak Kina, Kak Desi, Kak Nisa dari Jakarta. Kak Jabal, SMAN 74 Jakarta. Aku dari Jakarta. Oke, Kak Fania, Makassar. Wah, jauh nih. Kak Arkan, Bogor. Oke, aku juga nih orang Bogor. Zafiar, Jakarta. Kak Sofi, hai aku Bogor. Aku juga Bogor. Nashwa, Bogor. Halo Kak Lala dan teman-teman, saya dari Bogor. Wah, banyak yang dari Bogor ya. Lalu ada Kak Kinar dari Lampung. Wah, Lampung nih jauh, Depok. Lalu ada dari Kak Raffi, SMA 6 Bogor. Aku dari Demak, Kak. Wah, jauh nih. Kak Ahmad Zaki. Padang Panjang. Wah, jauh juga nih. Dari Pulau Sumatera, teman-teman. Lalu ada Kak Raisya dari Bogor. Dari Bogor, oke. Kak Olive dari Ngawi. Kak Ceril dari Bogor. Oke, udah rame ya dan terima kasih teman-teman yang sudah datang tepat waktu dan harapannya eh, hari ini akan menjadi momen yang spesial buat teman-teman karena kita akan berbagi informasi nih tentang jurusan FSRD. Pasti teman-teman di situ masih banyak yang bingung-bingung gitu ya. Sebetulnya FSRD tuh jurusannya kayak mana gitu ya. Aku udah baca-baca di web tapi kayaknya masih kurang srek deh atau kayaknya masih ada yang kurang nih. Aku harus cari tahu ke emang yang orang yang ahlinya atau memang orang yang sudah berkecimpung di dunia FSRD. Nah, oke. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 16 lewat 7 menit. Nah, maka kita langsung mulai saja ya webinar pada sore hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Ya, kembali Sore, Kak. kembali lagi bersama aku Kalala gitu ya. Dan hari ini kita akan memulai webinar kita yaitu dengan tema pengenalan jurusan FSRD. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk mengaktifkan kamera teman-teman dan menggunakan background yang sudah dikirimkan via WhatsApp. Nah, tujuannya apa nih? Untuk teman-teman saling mengenal satu sama lain dan lebih terhubung gitu ya. Biasanya kalau kita on cam itu lebih fokus dan juga kita akan jadi lebih semangat karena oh, ini teman-teman kita wajahnya nih kita jadi kenal gitu ya. Oke, ada Kak Divya. Terima kasih sudah on cam dan teman-teman yang lain boleh ditunggu untuk on cam juga. Nah, tapi kayaknya di sore hari yang cerah ini ya, kalau di Bogor cerah, tadi ada yang terkendala apa namanya masuk Zoom, katanya ada petir. Nah, tapi kalau di Bogor ini cerah gitu ya, cerah terang benderang. Nah, karena cerah, izinkan aku untuk pantun dulu. Oke, burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Kita buka webinar di sore ini dengan semangat dan hati yang berseri. Perkenalkan, aku Salsabila Syakira Aziz yang akan menemani dan memandu teman-teman sampai acara ini berakhir. Webinar ini mengusung tema pengenalan jurusan FSRD, temukan passionmu di dunia desain dan seni. Webinar ini diselenggarakan oleh Kanvas Ilmu Academy. Kanvas Ilmu Academy sendiri merupakan bimbel atau tempat les yang khusus untuk mempersiapkan siswa agar masuk jurusan FSRD di PTN atau PTS. Di Kanvas Ilmu, siswa tidak hanya belajar dari materi basic saja, tetapi juga dibantu sampai membuat karya portofolio yang otentik untuk mencapai kampus impiannya. Dan ada kabar gembira nih untuk teman-teman semua, karena di akhir acara akan ada pembagian voucher diskon sebesar 250.000 bagi yang stay sampai akhir. Jadi, teman-teman bagaimana nih mengklaim vouchernya? Mengklaim vouchernya dengan cara teman-teman harus mengisi link absensi yang akan dikirimkan pada akhir acara. Lalu ternyata ada hadiah menarik lainnya, yaitu adalah konsultasi gratis selama 30 menit. Nah, konsultasi ini juga bisa teman-teman mengkonsultasikan apa saja nih yang menjadi keraguan teman-teman ketika masuk ke dalam jurusan FSRD. Misal teman-teman ingin di kafe, tapi kayaknya aku juga condong nih ke jurusan desain interior. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa jadi yakin untuk memilih salah satu jurusan ini? Nah, itu bisa digunakan pada
kesempatan konsultasi gratis ini, tapi hanya untuk yang beruntung saja, ya. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan konsultasi gratis ini? Teman-teman simak saja sampai akhir ya, nanti akan aku kasih tahu ya. Lalu selanjutnya teman-teman akan mendapatkan voucher diskon juga nih sebesar 150.000 untuk yang beruntung juga. Jadi teman-teman harus simak sampai akhir. Gimana caranya supaya dapat voucher ini? Oke, sebelum itu teman-teman aku akan menyampaikan SOP webinar yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, teman-teman siapkan kertas dan juga pensil untuk ice breaking dan untuk juga mencatat hal-hal yang penting. Nah, karena nanti di ice breaking ini teman-teman akan berkesempatan juga nih bagi yang beruntung untuk mendapatkan konsultasi gratis. Selanjutnya, teman-teman bisa menyalakan kamera agar benar ini. Lalu untuk teman-teman, selama narasumber berbicara, bisa untuk menonaktifkan suara atau mute mic terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa menggunakan headphone atau headset agar suaranya lebih jelas ketika webinar berlangsung. Dan selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan sesi tanya jawab dari narasumber kita, yaitu Kak Oske. Nah, yang terakhir, teman-teman tetap semangat sampai akhir dan juga jangan lupa mencatat hal-hal yang penting. Nah, oke. Alhamdulillah, ternyata narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita ya, sudah berada di Zoom meeting pada sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita sapa, teman-teman bisa kasih reaksi yang meriah dulu nih buat Kak Oske. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo Kak Oske, apa kabar? Selamat sore Kak Oske. Iya Kak Lala. Halo Kak Oske, apakah suaraku terdengar? Ya, tadi sempat keputus, sudah tersambung lagi. Oh iya, baik Kak. Selamat sore Kak Oske, gimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah baik Kak, Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oh ya Kak, kalau boleh tahu Kakak lagi di mana nih sekarang posisinya? Apakah di Hah, Bogor atau lagi di luar kota mungkin? Halo? saya masih di Bogor. Oh, masih di Bogor. Oke, berarti Mm-mm. posisi Kak Oska sama ya, kayak Kak Lala nih masih ada di Bogor. Nah, sebelum kita lanjut ke materi gitu ya, aku akan menyampaikan sedikit nih profil Kak Oske. Kan ada pepatah, tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi aku akan menyampaikan eh, profil singkat nih terkait tentang Kak Oske. Jadi narasumber kita hari ini adalah Kak Oske Winardi Dahlan yang merupakan lulusan dari ITB yaitu jurusan DKV. Nah, teman-teman bisa memanggil Kak Oske Winardi Dahlan yaitu Kak Oske. Dan Kak Oske ini lahir di Bandung pada 9 September 1985. Lalu beliau ini menghabiskan masa kecilnya serta remaja di kota Depok. Nah, setelah menikah pada tahun 2011, Kak Oske menetap di Kota Bogor dan saat ini domisili yang spesifiknya berada di Semplak, Kota Bogor. Memiliki minat besar dalam menggambar dan kaligrafi sebagai hobi yang terus dikembangkan. Saat ini juga Kak Oske sedang sibuk untuk mengurusi Rumah Quran An-Nabawi, juga menjadi CEO di Kanvas Ilmu yang telah berdiri dari tahun 2015. Beliau juga aktif menjadi pengajar komputer art di Sekolah Bisnis Muda atau SBM. Nah, mungkin itu profil singkat dari Kak Oske. Nah, jadi ternyata Kak Oske ini memang aktif di berbagai peran ya, teman-teman. Kesimpulannya, Kak Oske ini aktif sebagai pengajar juga, lalu sebagai freelancer, lalu juga aktif di Rumah Quran Nabawi, dan yang terakhir sebagai CEO di Kanvas Ilmu. Wah, ternyata sibuk banget ya Kak Oske ini. Wah, kita harus bisa juga memiliki kesibukan yang bermanfaat gitu. Nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Nah, tapi tadi kan kita sudah kenalan gitu ya lebih jauh tentang Kak Oske. Dan teman-teman pasti udah nggak sabar sebetulnya mendengarkan materi dari Kak Oske nih, pengenalan jurusan FSRD. Nah, tapi untuk supaya teman-teman lebih semangat dan fokus,
Di sini tuh aku juga dibantuin sama Kak Kina. Nah, Kak Kina di sini akan membantu aku untuk ice breaking dulu nih supaya teman-teman semangat dan juga fokus. Nah, mungkin aku akan say hello dulu kali ya ke Kak Kina. Kak Kina, Kak Kina, Halo, halo. Kak Lala. Oke, Kak Kina sudah hadir ternyata di tengah-tengah kita. Baiklah, akan aku langsung serahkan dulu nih ke Kak Kina. Mangga Kak Kina. Halo guys, kenalin aku Kinasih. Nah, sebelum mulai materi, gimana kalau kita main game dulu? Jadi, game itu kalian perlu nyiapin pensil dan kertas. Aturannya, aku akan nyebutin satu bentuk dan kalian harus kembangin menjadi ilustrasi penuh selama 5 menit. Contohnya, nih seperti ini. Aku punya segitiga, lalu aku akan kembangin menjadi ilustrasi penuh dalam waktu 5 menit. Ini cuma contoh sederhana ya guys, jadi kalian boleh kembangin sebebas mungkin. Nah, setelah setelah waktunya, aku akan sebutin nanti harus dikumpulinnya kapan. Itu dengan format kalian tuh nanti kirim ke grup, kalian foto gambarnya dan kirim ke grup dengan nama, formatnya tuh nama, kelas, dan asal sekolah. Oh ya, reminder, karena ini gamenya akan ada penilaian, jadi kalau melebihi waktu yang ditentukan, maka tidak akan masuk kriteria penilaian. Tapi kalian boleh tetap kumpulin untuk sekedar sharing karya masing-masing. Dan uh, lebih baik gambarnya tidak mengandung unsur sara, negatif, maupun pornografi. Jadi gimana? Kalian udah siapin kertasnya belum? Karena sebentar lagi aku akan nyebutin bentuknya. Udah siap? Udah ya. Jadi, bentuk yang akan kalian gambar, yang akan kalian kembangin jadi ilustrasi itu bentuk lingkaran. Ayo semangat guys. Kemudian, nanti kalian akan kumpul di jam, bentar ya, untuk lebih jelasnya nanti aku taruh instruksinya di kolom chat ya teman-teman.
Nah, jadi batas waktunya itu jam 18.23. Jadi, berarti 3 menit lagi ya kawan-kawan. Nanti kalau udah ngelebihin 18.23, kalian masih boleh ngumpulin, tapi itu nggak akan masuk kriteria penilaian karena akan masuk ke sesi materi, agar tidak mengganggu ke sesi materi. Ayo guys, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Waduh, ada teddy bear. Keren, keren, Semangat, keren, Dini, keren. semangat. Semangat, semangat. Gimana nih kalian? Gimana nih sisanya? Nanti dapat hadiah loh. Hadiahnya apa, Kak Lala? Hadiahnya, ah, aduh deh. Nanti aku kasih taunya pas teman-teman udah mau mendekati 18.23. Siap, siap, Biar siap, siap. fokus. Semangat, semangat. Ayo guys, guys. 2 menit lagi nih. 1 menit lagi. Widih, ada yang gambar ayam. Ayam berbunga. Mantap. Ada yang gambar lingkaran. Ada mata. Wow. Ada yang gambar digital juga dong. Gila, keren parah. Tahu nggak sih guys, gambar kadang-kadang kita tuh harus ngelatih tangan kita untuk gambar cepet, ngedoodle di buku. Oh iya, untuk yang ngirim gambar, jangan lupa formatnya ya. Soalnya nanti akan masuk kriteria penilaian biar biar yang nilai itu tahu ini tuh gambar punya siapa. Bisa diedit yang udah ngumpulin tapi belum ada namanya. Formatnya, nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Karena gambar yang nggak ada namanya juga nggak akan masuk ke kriteria penilaian. Nanti sulit menilainya. Widih, widih, mantap, mantap. Jangan lupa untuk asal sekolah dan kelas kalian ya. Wih, Kak, udah habis waktunya. Oke, dan masih banyak lagi yang ngirim. Mantap, mantap. Makasih ya teman-teman untuk partisipasi kalian di ice breaking kali ini. Tunggu informasi pemenangnya ya. Jadi, berikutnya aku akan serahkan lagi ke Kak Lala sebagai MC acara ini. Dadah! Oke, terima kasih Kak Kina. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu sedikit nih, kalau Kak Kina ini tuh eh, adalah mahasiswa jurusan DKV dari Universitas ISI Bali. Jadi kalau teman-teman yang insya Allah nanti mungkin masuk ISI Bali, nah bisa nih ketemu Kak Kina di sana. Gitu ya. Ini adalah mahasiswa ISI Bali nih, keren nih ISI Bali. Baik teman-teman, gimana perasaannya setelah ice break? Mungkin boleh diisi dulu mungkin di kolom chat gitu ya. Seneng, deg-degan, atau gak sabar dapetin hadiahnya, boleh diisi dulu di kolom chatnya teman-teman. Awalnya bingung sih, mau bikin apa ya. Ya udah Oke, ada giring-giring yang, aja oh iya, oke Kak Raffi, gitu-gitu ini aja. ada yang on mic nih. Bingung katanya. Oke Kak Raffi, terima kasih. Terus pas dengar tinggal 2 menit lagi, 2 menit lagi, bodo amat lah gini aja. Udah. Ya nggak apa-apa ya, ada power of the kepepet gitu ya. Nggak apa-apa, Kak. Semoga nanti dapat hadiahnya ya. Kita bacain dulu. Oh, pasrah aja ngasal gambar. Ketar-ketir dikit, kata Kak Sofi. Kata Kak Halia seru. Kak Kansa bilang, keren, bisa mengasah imajinasi. Kata Pira, panik. Kata Zara, semangat, Kak. Iya, oh ya ini tadi nyemangatin Kak Raffi ya. Let it flow dari pikiran aja sih, agak panik juga. Oke, mungkin itu ya tadi komen-komen dari teman
teman-teman yang antusiasnya bagus banget. Tadi juga udah ngirimin fotonya. Nah, sekarang adalah waktunya teman-teman mendapat keseruan lainnya dari narasumber kita nih yang tadi aku udah kenalin ke teman-teman, yaitu Kak Oske. Gimana Kak Oske, sudah siap? Ya, oke Kak. Ya, baik. Kepada Kak Oske, aku persilahkan. Siap. Oke, terima kasih Kak Lala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua dari berbagai daerah juga ya ternyata. Dan aku lihat tadi hasil gambarnya nggak kepikiran. Maksudnya, oh iya, ternyata bisa ya jadi kayak gini. Oh iya, ternyata bisa ya jadi kayak gini. Saya sendiri juga nggak kepikiran tuh. Oh iya, bisa jadi kayak gini ya. Kreatif kreatif Kak. Dan ini nanti saya harus milih beberapa ya. Wah, bingung nih milihnya. Ya, eh, baik teman-teman sekalian, di sore ini aku buka dengan sebuah cerita. Jadi eh, dulu kalau saya sendiri waktu SMA, terus terang aja saya sendiri baru tahu tentang jurusan DKV. Saya kan eh, masuk jurusan DKV ya. Saya sendiri baru tahu jurusan DKV itu kalau nggak salah itu akhir kelas 11 atau awal kelas 12. Nah, dari sebuah poster waktu itu ada di mading sekolahan, ya, isinya tentang tentang bimbel gambar juga gitu. Saat itu baru tahu saya, oh ternyata ada ya jurusan desain gitu. Nah, memang saya juga senangnya gambar gitu, coret-coret. Waktu itu tahunya hanya jurusan arsitek. Nah, yang terkenal tuh arsitek yang ada gambar-gambarnya gitulah gitu. Terus ternyata ada ya jurusan desain ya gitu. Nah, akhirnya baru tuh di kelas 12 berarti kan baru mulai ikutan belajar gambar yang serius tuh kayak gitu. Nah, eh, artinya saya jadi merasa apa ya? Wah, kalau gitu bagaimana ya caranya biar biar info-info yang seperti ini lebih banyak lagi orang tahu. Nah, itu salah satu backgroundnya kenapa kita mengadakan webinar ini gitu, pengenalan jurusan FSRD gitu. Karena memang belum banyak orang yang tahu tentang Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu. Padahal banyak sekali orang yang sekarang ini minatnya ke arah seni ataupun desain gitu. Jadi kita sharing-sharing lah supaya eh, teman-teman yang memang minat dan bakatnya ke arah seni dan desain, jadi ada bayangan, oh ternyata ada ya jurusan ini, oh ada ya jurusan itu, gitu. Oke, saya share screen ya sebentar. Ups. Ya, sudah masuk ya. Nah, pertanyaan yang penting nggak penting. Apaan sih FSRD itu? Mungkin sebagian besar teman-teman di sini sudah tahu. Gampang, FSRD itu Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, tapi ada pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaannya. Boleh teman-teman bersiaga di chat. Nah, aku mau nanya sedikit ke teman-teman. eh ada Fakultas Seni Rupa dan Desain.
di dalam fakultas ini Cek dulu. seni dan desain ini ada dalam satu payung, dalam satu fakultas gitu ya. Tapi nanti ternyata di bawahnya itu jurusannya akan misah antara seni dan Iya, desain. udah. Jadi sebenarnya Iya, ada iya. ada persamaan yang cukup besar, ada irisan yang cukup besar antara seni dan desain, tapi ada perbedaannya sampai-sampai jurusannya ternyata misah. Nah, pertanyaannya apa sih perbedaannya seni dan desain menurut teman-teman? Sepengetahuan teman-teman. Silahkan ditulis di kolom chat. Nanti kita baca. Boleh dijawab nggak? Kalau Ya, malas silakan. ngetik aja sih. Oke. Kenapa? Ya, Boleh Mike. jawab daripada ini nggak ngetik. Ya, silakan. Jadi perbedaannya menurut saya itu kalau seni itu dia lebih fokus ke hal-hal yang lebih bernilai gitu kan. Maksudnya kayak oh lebih buat dipajang gitu, seni itu lebih fokus ke dipajang. Sedangkan kalau desain itu rata-rata buat kayak ke produk-produk, misalkan kayak jualan atau enggak kayak poster-poster gitu, atau enggak kayak menunjukkan kayak eh misalkan kayak lomba-lomba gitu. Beda, maksudnya kalau seni sama desain itu beda. Kalau seni itu dia lebih fokus buat kayak dipajang, kalau desain itu buat menunjukkan sesuatu kayak memberi pesan gitu. Memberi Sekian dari pesan. saya. Oke. Ini dengan siapa tadi? Raffi. Raffi. Oke. Thank you, Raffi. Ada pendapat lain boleh? Sudah mulai masuk di chat. Boleh kalau mau ada yang di chat, boleh juga ada kalau mau ada yang on mic. Kita sebentar aja ya. 1 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Wah, mulai banyak jawabannya. Saya bacakan beberapa, mudah-mudahan bisa semuanya, tapi nggak jadi semuanya ya. Seni itu menyampaikan, sedangkan desain itu mengindahkan. Oke, terus kalau seni lebih ke tekniknya, tapi kalau desain lebih ke teknisnya. Bedanya apa? That's a good question, Dominic. Kayaknya ada yang bocor, boleh di mute. Nah, iya, terima kasih. Seni itu lebih ke ekspresi yang nggak ada batasnya dan kreativitasnya, kalau desain lebih ke fungsionalnya. Dan kreativitasnya itu ada batasnya. Setauku kalau seni itu bebas, tidak ada aturan, kalau desain itu lebih pusing tanda kutip. Ada banyak yang harus dipikirkan. Warna, rasio, dan lain-lain. Seni itu abstrak, sedangkan desain berpatokan. Seni apa aja? Desain ada marketingnya merenya. Seni itu lebih cenderung ke mengekspresikan sesuatu oleh orang yang ingin membuatnya. Sedangkan desain lebih ke produk. Seni itu bahasa pribadi, bagaimana kita mengekspresikan diri, tidak harus dimengerti orang. Desain lebih ke fungsinya dan kegunaannya untuk orang lain. Seni itu abstrak, desain lebih teratur. Seni lebih ke perasaan, desain itu buat ngehias tanda tanya. Ada tanda tanyanya. Oke, banyak sekali. Satu lagi deh, satu lagi. Seni itu lebih untuk mengekspresikan diri lebih ke estetika. Kalau desain menyelesaikan masalah, juga menyelesaikan pesan tertentu, lebih ke fungsi dan komunikasi. Ya, oke. Mostly sudah nyerempet-nyerempet, teman-teman. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ini untuk lebih memastikan aja dan supaya kita lebih tajam lagi ya. Apa sih bedanya antara seni dengan desain? Nah, ternyata teman-teman, nah ini kalau kita lihat beberapa contoh hasil karya seni dan beberapa contoh hasil karya desain. Misalkan yang gampang aja, seni apa sih contohnya? Lukisan.
patung. Sementara ini kalau desain, contohnya ada poster, ada ruangan, ada kursi, ada HP atau laptop. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau kita punya lukisan di rumah, terus buat apa ya? Gitu. Mungkin eh, kebanyakan teman-teman akan membayangkan lukisannya digantung di tembok, bisa di ruangan ruang tamu misalkan atau di kamar atau di ruang makan. Terus buat apa ya? Ya gitu Kak, buat pajangan gitu misalkan, buat hiasan misalkan. Kemudian patung. Kalau misalkan kita punya sebuah karya patung nih di rumah, terus ditaruh misalkan di ruang tamu lagi-lagi. Buat apa? Ya buat hiasan Kak, buat dipajang. Nah, gitu. Sementara kalau desain poster, buat apa sih kalau ada misalkan kita bikin poster, buat apa sih? Ini Kak, ada acara nih. Acaranya hari ini, saya harus ngasih tahu ke seluruh sekolah. Ya udah saya bikin poster aja ntar ditempel di tembok atau di mading gitu. Kemudian eh, kalau desain ruangan, misalkan ruangan apa? Ruang makan. Buat apa ruangannya? Ya buat makan gitu. Buat ada orang duduk, kemudian makan di mejanya ya. Makanannya dihidangkan di meja, kemudian orangnya makan sambil duduk di kursi, nggak di meja ya, duduknya di kursi gitu. Kemudian, nah kursi, kalau saya punya kursi di rumah buat apa? Eh, buat duduk. Kalau saya punya HP, buat apa? Eh, buat ngechat, buat googling. Kadang-kadang ada yang main game. Nah, dari pertanyaannya sebenarnya sudah menjurus. Wah, kakak ngarah-ngarahin nih. Nah, memang ternyata perbedaan yang terbesar dari seni dan desain adalah fungsinya. Gitu. Dimana memang tadi sudah banyak yang nyerempet ke arah sana dan sudah ada yang memang jawabannya benar. Nah, desain ini dia lebih fungsional, pasti ada fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kalau seni bukan berarti dia nggak ada nilainya, tapi benar tadi nilainya justru ke arah yang lain. Nilai seninya yang tinggi, nilai estetikanya yang tinggi, tapi secara fungsi sebenarnya nggak terlalu ada fungsinya gitu. Jadi eh, ada istilah apple to apple ya. Sebenarnya ini nggak apple to apple gitu. Sama-sama buah, tapi apple to orange misalnya. Apel, yang satu jeruk gitu. Ini dua dua benda yang berbeda, tapi masih satu kategori, masih sama-sama buah. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang merasa desain itu bebas gitu misalkan, walaupun nanti ternyata nggak sebebas itu loh ya. Nanti kamu akan kalau misalkan eh, kuliah, kamu juga akan mengalami bahwa eh, nggak mungkin ada sesuatu yang apa ya, pasti ada sebuah restriction di situ, pasti ada sebuah batasan, tapi justru dengan adanya batasan itu kita bisa justru melejitkan kreativitas kita. Nah, kreativitasnya itulah yang tidak ada batasnya. Bahkan untuk desain gitu. Pasti di dalam seni maupun desain pasti ada restriction juga, pasti ada rambu-rambunya juga gitu. Cuman biasanya justru dengan rambu-rambu itu nanti justru keluar nih problem solvingnya gitu, justru keluar kreativitasnya. Ini perbedaan terbesar antara desain dan seni tadi adalah fungsinya. Tapi nanti kita akan ketemu lagi ternyata. Nah istilahnya adalah kriya atau bahasa Inggrisnya itu craft. Kalau dalam SBK juga suka ada eh, biasanya disebutnya applied art. Nah, applied art, seni yang aplikatif gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nilai seninya masih sangat tinggi, sementara sudah ada fungsinya tapinya gitu, sudah ada fungsinya. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya seperti apa sih supaya lebih
kebayang gitu. Nah, maka nanti, nah, di FSRD, di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ada apaan aja sih, ada jurusan apa aja sih? Maka nanti jurusannya itu secara garis besar akan terkategori dalam tiga hal tadi. Ada seni rupa murni, ada desain, ada kria gitu. Nah, kalau yang seni rupa murni biasanya ada senimannya. Nah, seniman, ada orangnya nih seniman. Kalau di desain ada desainernya gitu. Kalau di kria biasanya ada juga pengrajinnya atau perupanya. Gitu. Dan nanti biasanya memang desain itu arahnya lebih ke industri. Industri dia lebih industrial gitu, lebih sesuatu yang sifatnya pabrikan gitu, massal. Sementara kalau seni rupa kan dia memang ini ya, memang karena ada senimannya gitu. Ya dia biasanya yang dominannya adalah senimannya ini. Dia punya ideologi apa, dia punya pesan apa untuk ditampilkan gitu. Makanya kesannya gitu, kesannya eh, kok kalau anak seni atau seniman kok kayaknya kesannya suka-suka gitu. Karena ya memang beratnya di senimannya ini gitu. Kemudian kalau kriya pun masih ada pengrajinnya gitu, ada pengrajinnya walaupun mungkin bobot apa namanya bobot filosofisnya biasanya nggak seberat yang si seniman ini gitu, tapi tetap ada pengrajinnya biasanya kriya. Jadi masih jumlah jumlah karya yang dihasilkan itu terbatas, jumlah karya yang dihasilkan terbatas. Sementara kalau desain apa namanya biasanya nanti hasil karyanya akan diproduksi secara massal. Nah, sebuah apa namanya ya eh sebuah simulasi kecil, sebuah simulasi kecil. Kalau teman-teman melihat di sekeliling kamu nih saat ini kamu misalkan ada di dalam ruangan, kalau kamu melihat di sekeliling kamu, fun fact, mostly kemungkinan besar yang kamu lihat itu adalah hasil desain. Kamu lagi ngezoom pakai laptop, itu desain. Kamu ngezoom pakai HP, itu desain. Kamu megang pensil, itu desain. Kamu duduk di kursi, itu desain. Meja, desain juga. Ruangan, ya didesain juga. Gitu. Karena tadi memang ada fungsinya. Tapi kalau kamu melihat sekeliling, belum tentu ada eh, hasil karya artnya. Gitu. Kecuali mungkin memang kamu pernah pernah entah pernah beli atau pernah bikin sendiri kamu panjang, nah itu bisa menjadi hasil karya art, tapi mostly biasanya yang ada di sekeliling kita adalah hasil karya desain baju juga gitu. Dan mostly biasanya industri, hasil industri massal, kecuali nanti ada kria ya, ada beberapa yang tidak massal. Nah, kria itu tidak bukan karya yang massal, tidak pabrikan kayak gitu. Nah, langsung deh kita lihat beberapa contoh-contohnya. Ini kalau kategori seni rupa murni. Biasanya nanti ada jurusan-jurusan ini, ada seni lukis, patung, drawing, grafis, keramik, dan intermedia. Gitu. Kita lihat beberapa ya contohnya. Seni lukis, mungkin sudah ini ya, sudah kebayang lah ya lukisan itu seperti apa. Biasanya dua dimensi, walaupun permukaannya belum tentu harus harus flat rata sebenarnya. Kadang-kadang bisa juga melukis di permukaan yang melengkung, misalkan melukis di gelas misalkan, atau melukis apa figure, action figure misalnya. Nah, kebayang.
Stylenya juga beda-beda, ada yang realis, ada yang abstrak, dan macam-macam lagi nanti kalau belajar aliran. Kemudian seni patung. Nah, patung pun tidak harus yang seperti ini sebenarnya, yang tidak berbentuk, yang tidak harus berbentuk manusia atau hewan. Ini pun contoh dari patung, gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya abstrak pun dia bisa jadi patung juga, gitu. Dari berbagai macam bahan. Nah, biasanya bentuknya tiga dimensi. Kalau tadi eh, apa namanya? Kalau lukis itu dia dua dimensi, kemudian menggunakan kuas, menggunakan cat. Nah, kalau patung biasanya dia tiga dimensi. Drawing biasanya dua dimensi juga, dan alat-alat yang khasnya bisa menggunakan pensil atau bisa juga pen atau pena. Ternyata sekarang dibedakan nih, ada seni drawing kalau di jurusannya ya. Juga pensil, yang kanan itu entah pensil atau aduh aku lupa apa namanya, grafit, charcoal, antara antara pensil atau charcoal, arang. Nah, kemudian seni grafis. Seni grafis biasanya dia mengeksplor cetakan, apa namanya, alat-alat cetak yang apa ya, yang masih banyak manualnya. Nah, ini seperti, kayaknya ada contoh lagi mana ya. Nah, ini yang ini nih, yang ada gambar gunung sama gambar mataharinya, cetakan aslinya yang ini wood block dari kayu. Kemudian dia ukir, kemudian dikasih tinta, dicetak ke kertas seperti stempel ya. Nah, ada lagi kalau yang ini cetakannya dari logam, etsa, gitu. Sama di apa namanya, diukir juga, kemudian dikasih tinta, dicetak di kertas seperti stempel mirip, tapi lebih rumit. Dan banyak banyak lagi nanti hasil apa namanya, teknik cetak yang diulik biasanya, gitu. Nah, kalau ini seni keramik. Nah, kuncinya tadi di seni keramik ini, ya tetap kuncinya adalah sesuatu yang memiliki nilai estetika, dan ada sesuatu yang biasanya ingin dikomunikasikan dari si perupanya, dari si senimannya. Gitu, biasanya ada message tertentu, gitu. Tapi kalau mau dipakai ya, kalau kita lihat misalkan yang di kanan ini buat apaan? Mau dipakai buat apaan? Ini juga ada yang bolong di tengahnya, ini buat wadah juga gimana sih gitu. Ya, ini tergolongnya ke seni. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, intermedia. Nah, seni intermedia, media. Nah, biasanya ini mengakomodasi media-media baru yang muncul seiring berkembangnya zaman dan seiring berkembangnya teknologi. Misalkan saya pengen bikin sebuah karya seni instalasi, saya pasang di sebuah taman. Kemudian setiap ada orang yang melewati area tertentu, nanti ada sensornya tuh ke trigger. Nah, begitu lewat nanti tiba-tiba apa namanya, apa namanya ya, laser, eh, ada sebuah pertunjukan laser. Nah, gitu. Terus ada musik-musiknya. Kemudian ada sebuah pesan-pesan tertentu gitu, misalkan Free Palestine gitu misalnya. Nah, ini apakah masuk ke lukisan? Nggak masuk. Apakah masuk ke patung?
nggak masuk juga. Apakah ini masuk ke drawing? Boro-boro gitu. Tapi ini karya seni bukan? Karya seni. Nah, masuknya ke sini ke intermedia gitu. Sesuatu yang medianya itu out of the box dan biasanya banyak menggunakan apa ya? Tadi eh, teknologi-teknologi baru misalkan kolaborasi dengan keilmuan yang lain. Nah, VR juga lagi hangat sekarang. Bisa jadi arahnya ke sana nanti. Nah, kemudian mungkin ini juga yang suka banyak ditanyain. Kak, kalau saya mau masuk seni, emang kalau udah lulusnya bisa jadi apaan sih gitu. Nah, ini ada beberapa prospek kalau kamu masuk ke seni rupa, kalau lulus mau jadi apa? Ya seniman, kurator, ngurusin galeri, museum, ngajar bisa jadi dosen, art therapist. Nah, sekarang banyak tuh yang butuh tuh. Ya, banyak orang yang mulai aware dengan mental health gitu. Art therapy bisa nolong banget. Biasanya nanti tetap harus didukung dengan keilmuan lain ya, psikologi dan lain-lain. Konseptor film dan lain-lain. Pekerja budaya, komunitas seni, wirausaha. Oke, di lembaga seni, ASN ada juga. Karena bisa jadi di kementerian misalnya. Gitu. Ini beberapa aja. Kita lanjut aja dulu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis di chat. Nanti pas tanya jawab bisa dibacakan gitu. Kalau mau ditulis di rumah dulu juga boleh. Nanti juga ada sesi kita apa namanya kita kasih sesi tanya jawab juga. Nah, kita masuk ke desain dulu. Desain. Ini ada beberapa jurusan desain, walaupun biasanya desain fashion ini dia beda, agak sedikit beda. Biasanya yang ada di PTN biasanya satu dua tiga nih biasanya DKV, produk sama interior. Aku penasaran masih ada waktu nggak ya kalau untuk nanya-nanya. Eh, aku pengen nanya sedikit, 1 menit aja, 1 menit aja. Kalau teman-teman mendengar tentang desain komunikasi visual, apaan sih desain komunikasi visual itu? Karena sekarang lagi ini ya, lagi lumayan ngetren gitu. Tapi pengen tahu dulu, kalau dari teman-teman apa sih yang dimaksud desain komunikasi visual? Kita kasih 1 menit aja, biar nggak kelamaan. Boleh di chat. Di kafe. Mantap. Desain yang mengkomunikasikan tanpa kalimat. Saya tidak tahu cara menjelaskannya lebih detail. Mungkin orang desain komunikasi visual tadi, jadi tanpa kalimat. Bukan desain interior, bukan desain interior. Komunikasi suatu pesan secara visual. Iya sih. Menyampaikan pesan atau informasi melalui elemen visual seperti warna dan gambar. Mantap. Mengkomunikasikan suatu arti. Oke. Desain mengkomunikasikan visual. Oke, oke. Ya, oke. Cukup, cukup. Desain yang memakai visualisasi sebagai bentuk interaksi. Jurusan mementingkan visual agar audiens bisa menangkap apa yang disampaikan. DKV adalah seni visual yang dibuat menyampaikan sesuatu pada halayak. Oke.
Oke, tadi ada yang menyampaikan pesan atau informasi melalui elemen visual seperti warna dan gambar. Yes. Tapi DKV itu nanti atau zaman dulunya disebutnya desain grafis. Nah, biasanya dia menggabungkan antara selain selain elemen visual gambar, warna, tapi juga tulisan. Nah, jadi tulisan juga akan menjadi apa ya, sesuatu yang didesain juga oleh anak DKV. Alhamdulillahnya, teman-teman, di sini tidak ada yang jawab bahwa desain komunikasi visual itu sesuatu yang desainnya tuh pakai komputer gitu loh, Kak, gitu. Soalnya dulu saya pernah ada yang jawabnya seperti itu, gitu. DKV itu atau desain grafis itu yang desainnya pakai komputer gitu loh, Kak, gitu. Dalam arti ya semua juga sekarang pakai pakai komputer gitu. Tapi zaman dulu sebelum ada komputer, orang bikin desain ya nggak pakai komputer gitu. Dan desain itu sudah ada sebelum ada komputer gitu. Jadi jawaban yang menggunakan komputer tetot. Tapi di sini nggak ada, jadi saya senang. Oke, kita lihat satu-satu ya. DKV ada desain produk, desain interior, desain fashion. Nanti ada yang mau apa namanya biar bisa kelihatan semuanya. Nah, zaman dulunya desain komunikasi visual itu disebutnya desain grafis gitu. Grafis dia memang biasanya berurusan sama image, gambar ya, warna, dan tulisan gitu. Jadi mostly sebenarnya zaman dulunya kerjaannya cetak-cetakan gitu. Tapi sekitar tahun 90-an, nah, the rise of internet, the rise of PC, penggunaan PC sama laptop mulai eh, mainstream. Pada akhirnya istilah desain grafis jadi out of date gitu. Jadi apa ya? Ternyata contohnya misalkan kalau saya bikin website kan perlu didesain juga, perlu ditata letak juga. Basicnya dari mana? Dari desain grafis gitu. Pada akhirnya desain grafis ini jadi tidak eh, jadi kurang pas istilahnya. Maka dia menjadi desain komunikasi visual. Kalau nggak salah di tahun 90-an akhir di ITB mulai berubah eh, istilahnya jadi desain komunikasi visual. Ini contoh-contohnya cover cover buku, kemudian apa nih namanya layout, tata letak, tata letak baik itu buku, majalah, mau naruh gambar di mana, mau naruh judul di mana, mau taruh eh, apa namanya teksnya di mana, body teksnya di mana ya. Nah, web design gitu. Tipografi gitu ya Kak. Iya, sangat berhubungan sekali dengan tipografi. Ini apa namanya app aplikasi desain apa interaktivitas zaman dulunya ada desain apa namanya zaman dulu itu ada CD interaktif zaman dulu. Jadi sesuatu yang tampil di layar dan bisa interaktif biasanya juga anak DKV disitulah ilmunya di DKV. Kalau sekarang jadi banyak app ya. Logo, ini maksudnya logo ya. Logo, kemasan itu juga ilmunya di DKV. Bentuk boxnya misalkan bentuk dan bahan-bahannya biasanya ada ilmunya itu ada desain produk, ada di desain produk, tapi tampilan kemasannya biasanya ada di keilmuannya ada di DKV. Ini apa ya? Nah, ini tipografi. Ini mainan tipografi. Ini juga poster-poster. Nah, betul, UI UX. UI UX juga di DKV. UI UX itu apapun yang tampil di layar yang kamu bisa interaktif. User interface, istilah UI itu user interface. Kalau kamu ngelihat di Zoom-nya misalkan ada nih, ada audio, ada video, ada participant, ada chat. Nah, itulah UI, user interface. Ilustrasi, ilustrasi masuk juga di DKV.
komik, bahasannya juga di DKV. Animasi, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, DKV juga. Game, jadi luas banget sih memang. Video game, desain karakter, video editing, biasanya belajar juga. Nah, itu jadi luas banget. Kemudian ada desain interior. Desain interior biasanya jelas ya yang dibahas bagaimana mendesain sebuah ruangan sesuai dengan fungsi yang diharapkan gitu. Dan ini bukan cuma sekedar apa ya, bukan sekedar kelihatan bagus, tapi desainer interior juga harus mikirin ini bahannya dari apa, nanti lightingnya kayak apa, kemudian orang kalau masuk ini lewat mana, nanti alurnya kemana, ini nanti ergonomis apa enggak, bisa dilewatin orang apa enggak, sampai segitunya. Kayak ini termasuk gak, Kak? Kak, codingan di DKV ada enggak? Enggak ada. Tapi belajar sendiri. Kalau Kayak ini berhubungan termasuk dengan desain interior gak, Kak? bidangnya, kalau kalau DKV, kalau codingan harus belajar sendiri. Nah, kalau desain interior, tentunya dia ngurusin bagian dalamannya, tidak mengurusi struktur bangunannya. Gitu. Kalau arsitektur dia biasanya nanti eh, ya seluruh bangunannya bakal didesain sama dia. Tapi kalau di desain interior dia fokus ke ruangannya. Desain produk, desain produk juga luas banget. Segala sesuatu yang kamu bisa gunakan biasanya itu desain produk. Ini apa nih? Jewelry, botol parfum. Biasanya ada tugasnya nanti botol parfum. Nah, ini desain-desainnya. Fashion. Fashion juga sesuatu yang apa ya? Khas banget. Kayaknya kita udah kebayang lah kalau kalau fashion kayak gimana. Dan ada sekolah desain khusus dia biasanya yang fashion. Nah, ini prospek-prospeknya. Nanti kita kasih aja ya filenya ya. Silakan dibaca sendiri. Satu lagi, nah satu lagi adalah kria. Kria biasanya nanti ada kria tekstil dan keramik. Kalau ada yang pernah dengar tie dye, ini yang di tengah-tengah ini diikat-ikat, dicelup-celup, ntar keluarnya kayak gini yang sebelah kanan, cering 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 gitu. Jadi motif seperti ini, celup ikat, ikat celup ya, kayak gitu. Biasanya yang tekstil ya dia eh, apa namanya mengeksplorasi berbagai macam cara mengolah tekstil. Nah, termasuk batik, tufting tahu tufting. Nah, jadinya kayak yang sebelah kiri ini kayak keset-keset. Ternyata cara bikinnya gini ditembak-tembak. Dudut. Mungkin pernah lihat kali ya videonya. Batik, kemudian keramik. Nah, kalau keramik berarti dia sesuatu kalau konteksnya kria ya berarti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mangkok, dia ada fungsinya, gelas misalnya. Kemudian ini prospek-prospeknya. Nanti kita share aja. Nah, kayaknya sebenarnya waktunya udah habis nih. Gimana ya? Sekilas deh sebentar lagi. Sebentar lagi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau saya pengen masuk kampus FSRD, caranya gimana? Nah, kamu punya beberapa pilihan. Pertama, masuk kampus negeri. Yang kedua, masuk kampus swasta, PTS, gitu. Kalau ujian kampus swasta, kamu harus cari info memang. Harus cari info langsung ke, misalkan ke website website kampusnya ya. Nanti dia akan memberitahu ujiannya kapan, format ujiannya seperti apa.
kayak gitu. Ini memang memang harus nyari. Sementara kalau kampus negeri PTN biasanya terpusat ujiannya. Ada dua, yang terpusat ada dua, yaitu SNBP sekarang jalur prestasi atau SNBT. Nah, ini semuanya juga kalau mau masuk PTN biasanya lewat SNBP dan SNBT. Tapi nanti ada ujian mandirinya juga kalau di PTN. Seperti PTS nanti dia juga akan buka gelombang yang khusus ujian mandiri. Nah, biasanya nanti kalau dia masuk kalau melalui jalur SNBT dan SNBP juga ada sih. Dia ada portofolionya, ada portofolionya. Selain nanti ada UTBK ya. Portofolio itu kayak apa sih, Kak? Nah, biasanya nanti yang diminta sama panitia ujian ada dua karya, yaitu gambar suasana atau gambar narasi sama karya bebas. Kalau surat pernyataan mah surat pernyataan bahwa gambar ini asli buatan saya gitu. Nah, gambar gambar narasi ini biasanya ada soalnya nanti. Jadi tiap tahun nanti soalnya akan berbeda gitu. Dikasih kesempatan nanti untuk menggambar selama lebih kurang 2 mingguan, kemudian nanti diupload ke websitenya panitia. Kak, kayak apa sih contohnya gambar suasana atau gambar narasi seperti ini? Inilah contoh gambar yang harus kamu submit kalau kamu mau masuk kampus PTN gitu. Kalau PTS nanti beda-beda ya. Ada yang dia harus ngirim gambar seperti ini, ada juga yang enggak. Ya, tapi kalau kamu pengen masuk PTN, kamu harus bikin gambar seperti ini. Nah, mungkin pernah lihat juga ya. Banyak juga contohnya kalau kamu googling gambar suasana atau gambar narasi gitu. Biasanya soalnya itu se sebuah tempat yang rame biasanya, pasti banyak orangnya. Ini gambar suasana. Nah, sementara kalau karya bebas, bebas sih. Ini hanya beberapa aja yang kita tunjukkan. Ini lukisan, ini desain apa namanya, desain cover, cover buku, remake. Ini ilustrasi, ada juga yang bikin 3 dimensi gitu ya. Tapi yang kita tunjukkan sementara itu aja. Sip, sampai di situ dulu mungkin ya. Ya, kalau untuk materinya mungkin sampai di situ. Saya kembalikan dulu ke Kak Lala untuk memandu sesi tanya jawab. Mangga Kak. Baik, Kak Oske, terima kasih banyak. Tadi materinya sangat, kalau kata Gen Z mah ya, daging gitu ya. Kelas banget deh. Ya mungkin udah banyak yang menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya sebelum masuk ke sini. Oh, jadi bedanya desain sama seni itu seperti itu ya. Seni itu lebih ke estetika, sedangkan desain itu lebih ke fungsionalnya gitu ya, seperti itu. Oke. Dan selanjutnya karena sudah mendengarkan materi dari Kak Oske yang sangat keren gitu ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, dan alhamdulillah sudah banyak yang masuk di kolom chat, akan aku bacakan. Eh, Mungkin nanti akan pertanyaan langsung dijawab gitu ya Kak Oske. Yang pertama ada dari Fatih Kiano. Kak, sebetulnya bedanya desain interior dengan arsitektur itu apa ya Kak? Eh Masih belum di Ya, ya unmute. maaf. Udah ya, udah ya. Eh apa namanya? Ini setiap pertanyaan langsung dijawab aja gitu ya.
Tadi kalau Ya, betul antara Kak, langsung dijawab. interior dengan arsitektur tadi sudah kebahas. Interior itu dia yang ngebahas tentang bagian dalam ruangannya. Sementara kalau arsitektur dia bakalan memikirkan seluruh gedungnya sampai ke struktur-strukturnya dan bentuk luarnya. Tapi kalau kalau interior ya interior aja di dalamnya aja biasanya. Apalagi Kak. Oke. Ya, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kanur Hilda, di DKV mempelajari animasi juga kan tadi. Nah, kalau jurusan animasinya sendiri bagaimana? Dia masuk kategori apa berarti fokusnya? Ya, ya. Kalau di DKV itu nanti di tahun ketiga, kalau nggak salah, di tahun ketiga nanti ada sub jurusannya. Nah, ada sub jurusan desain grafis, terus ada multimedia sama periklanan. Nah, kalau animasi biasanya nanti di sub jurusannya yang multimedia, multimedia gitu. Kalau zaman dulu ada sebenarnya D4 animasi di ITB, cuman kayak sekarang nggak ada. Jadi dia masuknya ke DKV. Oke, baik Kak Oska. Pertanyaan selanjutnya atau dari Kak Hilda ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada jawaban. Aku lanjut aja ya. Selanjutnya dari Kak Raffi, sekarang sudah ada Canva dan banyak yang memakai aplikasi ini tanpa harus belajar DKV Design. Menurut Kakak gimana peluang anak DKV? Terima kasih Kak. Mungkin di sini peluang prospek pekerjaan kali ya Kak, tapi tidak disebutkan peluang apanya gitu ya. Mm, mm, mm. Eh, ini dari zaman ke zaman selalu ada hal yang seperti ini. Kalau zaman dulu itu muncul website-website seperti apa sih namanya Shutterstock misalkan. Ya dia apa namanya menyediakan entah itu clip art atau eh, desain stock gitu, elemen-elemen desain gitu. Tentunya ini sebuah ancaman juga sebenarnya buat para desainer ya. Waduh, ini di website ini pada banting-bantingan harga gitu. Itu dulu waktu di awal kemunculannya chaos tuh gitu. Tapi makin ke sini ternyata bahkan para desainer-desainer pro pun pada akhirnya menggunakan microstock yang dari website itu juga gitu. Memanfaatkan microstock design itu juga pada akhirnya gitu. Dan pada akhirnya pun nanti setiap apa ya, setiap kategori kalau orang bisnis bilang sih setiap harga itu pasti nanti ada segmennya sendiri gitu. Kita mau jualan misalkan air mineral harga eceran ada, mau jualan air mineral yang elit gitu misalkan pakai botol apa namanya botol kaca gitu kemudian air mineralnya seukuran biasa yang 600 mili dijual 50.000 ada juga yang beli gitu kayak gitu itu kalau orang desain bilangnya gitu kalau orang bisnis bilangnya gitu untuk setiap harga pasti ada customernya masing-masing pasti ada segmennya masing-masing pada akhirnya nanti dia di awalnya kemunculannya pasti chaos sih tapi nanti pada akhirnya ada sebuah apa ya ada sebuah titik keseimbangan juga tuh gitu. Nah, aku melihatnya juga seperti itu. Kita juga sebenarnya pakai Canva juga gitu sekarang. Tapi beda nanti antara orang yang mengerti desain dengan tidak mengerti desain, dia pakai Canva gitu. Yang tahu ilmunya hasilnya ya oke. Tapi yang tidak tahu ilmunya ya gimana ya kayak ketikan biasa aja ternyata gitu hasil Canva-nya gitu. Jadi Canva ini sebenarnya cuma cuma apa ya? Cuma media aja sebenarnya gitu. Tapi ilmunya ada di DKV.
Jadi peluangnya masih sangat besar Oke, baik. gitu. Oke, baik, Kak Oska. Eh, Pertanyaan selanjutnya ya. Oh ya teman-teman sebelumnya maaf, ini aku tidak langsung apa ya tidak dua arah ya menanyakan apakah teman-teman sudah ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak karena waktunya hampir ini ya tinggal sedikit lagi. Jadi aku memberikan beberapa pertanyaan ke Kak Oske masing-masing satu orang satu pertanyaan seperti itu. Kak, dengan perkembangan AI yang begitu masif, bagaimana prospek karir lulusan jurusan FSRD untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? AI. Jawabannya lebih kurang sama sih gitu. Dengan awal kemunculan sebuah teknologi baru, pasti biasanya chaos tuh. Biasanya chaos, chaos. Tapi nanti kalau aku apa namanya ya, dari pengalaman selama ini nanti akan ada sebuah titik keseimbangan gitu. Pada akhirnya nanti AI juga akan dipakai juga gitu. Tapi para desainer pun tetap bakalan bertahan juga gitu sih biasanya. Bahkan sebenarnya dia bisa jadi tools yang sangat membantu sebenarnya si AI itu. Gitu asalkan bukan digambarin sih gitu. Biasanya proses yang sangat membantunya itu di proses brainstorming, pencarian ide, pencarian data kayak gitu itu sangat membantu. Gitu. Cuman kalau sampai kayak kemarin tuh yang lagi rame kan eh, bikin foto jadi ala-ala Studio Ghibli gitu. Kan banyak orang tuh udah kesel gitu. Karena ya kita melatih melatih skill kita nggak instan gitu bertahun-tahun. Nggak ada tuh istilahnya apa namanya jalan pintas tuh nggak ada gitu. Tiba-tiba ada orang tinggal upload doang 1 menit kemudian udah dapat gambar yang bagus kayak gitu. Orang-orang pada marah-marah kayak gitu. Tapi eh, beda ya antara AI sama manusia ya. Karena kalau kalau kita kan manusia ada soulnya tuh. Kalau kita bikin karya pasti ada apa namanya ya, ada tujuannya, ada ideologinya, misalkan ada perasaannya gitu. Dan itu bakal rembes gitu. Itu bakalan rembes ke karya kita gitu. Sementara kalau AI ya udah tiis-tiis aja istilahnya, dingin-dingin aja gitu. Ya udah saya kerjakan selesai, beres bos gitu, selesai. Nggak ada jiwanya biasanya kayak gitu. Gitu. Jadi jangan khawatir. Next Kak, Oke, baik Kak Oska. Selanjutnya dari Kak Zavier, izin bertanya, perbedaan seni terapan dan seni murni itu apa ya Kak? gampangnya tadi seni murni itu ya apa namanya? Yang tadi kita sebut kan tadi ya ada seni murni, tadi ada desain sama ada kriya. Nah, seni murni jelas ya tadi dianya. Seni terapan itu adalah kriya gitu. Karena tadi sudah dibahas, jadi tidak tidak terlalu didetilkan. Seni murni tadi sudah dibahas. Nah, seni terapan itu sebenarnya adalah kriya. Jadi dia kriya itu di tengah-tengah antara seni dengan desain. Dia masih masih ada apa namanya perajinnya, bukan sesuatu yang massal gitu, bukan bukan produk massal. Nilai seninya tinggi, tapi sudah ada nilai fungsinya. Gitu. Next Kak. Oke, baik Kak. Ini pertanyaan terakhir teman-teman. Dari Kak Anissa Sabrina. Berarti untuk UI UX nanti akan dipelajari di DKV juga ya Kak? Ini sudah ada yang menjawab betul masuknya DKV. Berarti pertanyaan terakhir dari Kak Fatih berarti Kak. Apakah Oh, Kak Fatih juga sudah dijawab ya. Setahuku biasanya iya. Apakah gambar narasi harus mengaitkan dengan 5W plus 1H? Iya, betul, pasti. Karena nanti eh, istilahnya desain itu adalah desain dan art juga sih sebenarnya.
merupakan sarana kita untuk berkomunikasi gitu. Komunikasi ada secara verbal seperti ini ngomong, ada secara tertulis misalnya, tapi ternyata melalui bentuk, melalui warna, melalui garis, itu pun kita bisa berkomunikasi. Nah, itulah yang di-highlight di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu melalui tadi warna, bentuk, garis, bidang, dan lain-lain. Nah, makanya ketika ujian masuknya gambar narasi itu pasti nanti ada harus harus bisa di tanda kutip gambarnya itu harus bisa dibaca, harus bisa ditebak. Ini masuknya tadi 5W1H. Ini di mana? Ini lagi apa? Kenapa begitu gitu. Orang-orangnya siapa saja? Nah, itu kan 5W1H. Nah, Yap, Kak, boleh dipilih lagi, Kak. oke. Apa sudah? Ah, ya, baik Kak Oske. Em, karena kita sudah keterbatasan waktu, pertanyaan di bawah dan ada yang belum terjawab, mangga nanti pertanyaannya boleh dikirimkan ke grup. Akan dibantu dijawab oleh teman-teman di grup juga, oleh Kak Oske dan tim pengajar lain gitu ya. Karena di grup ada tim pengajar yang lainnya seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak aku ucapkan kepada Kak Oske selaku narasumber yang telah memberikan banyak insight gitu ya terkait FSRD ini sangat ini ya, belum tahu sebetulnya FSRD itu apa, tapi setelah memang mendapatkan materi dan telah berkecimpung lumayan beberapa bulan gitu ya di kanvas ilmu, aku jadi tahu, oh ternyata FSRD itu sangat luas dan prospek kerjanya pun sangat luas. Karena zaman sekarang sangat dinamis dan dunia kreatif atau industri kreatif semakin berkembang seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Oska. Oke. Ya, Kak, terima kasih kembali. Oke. Ya, teman-teman, aku izin menjelaskan sedikit bahwa dari Kanvas Ilmu Akademi sendiri akan membuka kelas Canva nih. Tadi kan sempat ada pertanyaan tentang kalau Canva gimana nih prospek kerja kita ke depannya, apakah akan masih bisa nih di dunia FSRD, apakah masih menjanjikan? Jadi kalau saya sendiri bahwa orang yang mengerti desain ketika menggunakan Canva itu berbeda dengan orang yang tidak mengerti dasar-dasar desain. Jadi tetap akan ada soul-nya atau jiwanya gitu ya, seperti itu. Dan juga nanti akan ada kelas desain grafik. Nah, untuk informasi kelas ini bisa menghubungi admin di nomor di bawah ini, dan lalu kita juga akan ada promo bagi teman-teman yang mengajak 3 temennya nih atau kalian bertiga, berarti teman-teman sama 2 temennya lagi, bertiga masuk Canvas Ilmu Academy, itu akan mendapatkan promo. Nah, untuk promonya nanti bisa ditanyakan langsung ke admin gitu ya, tadi dengan nomor yang sama ada di bawah. Ya, selanjutnya, teman-teman tadi sudah banyak yang bertanya dan hadiah dari penanya terbaik adalah mendapatkan konsultasi gratis 30 menit bersama Kak Oske. Nah, konsultasinya ini seperti apa ya, Kak Lala? Nah, konsultasinya bisa dalam bentuk karya, jadi teman-teman bertanya, "Kak, karya aku seperti ini, kira-kira apa ya yang harus dikembangkan? Atau kira-kira aku lebih cocok masuk jurusan apa ya? Kalau misalnya aku minatnya misalnya gambar ilustrasi atau, ruangan, perspektif, dan semacamnya, aku lebih ke jurusan mana ya?" Atau mungkin teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut nih, tadi masih ada yang bertanya, tapi belum terjawab gitu ya. Nah, tapi siapa saja nih yang akan mendapatkan, konsultasi gratis ini, nah itu hanya 2 orang saja yang tadi sudah bertanya dan, pemenangnya nanti akan dihubungi atau diumumkan lewat WhatsApp grup. Selanjutnya untuk, tadi yang mengirimkan karya dalam ice breaking gitu ya, dan sudah dikirimkan di, WhatsApp grup, itu juga akan diumumkan di
WhatsApp grup, dan hadiahnya adalah mendapatkan voucher sebesar 150.000. Jadi teman-teman kalau sudah mendapatkan voucher 150.000 nanti akan mendapatkan voucher 250.000 juga bagi yang karyanya, terpilih. Jadi voucher 250.000 akan didapatkan oleh semua teman-teman, dengan syaratnya adalah, mengisi link absensi yang akan aku kirimkan nanti di akhir. Jadi teman-teman sabar dulu ya, jangan keluar dari Zoom ini. Nah, kesimpulan dari hari ini bahwa, eee FETD adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain, bahwa seni dan desain adalah hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Seni itu lebih ke estetika atau hal yang bisa dinikmati seperti patung atau lukisan, sedangkan desain adalah sesuatu yang lebih ke fungsionalnya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan Kak Oske, itu ya, baju. Nah, baju itu yang kita pakai itu ada fungsionalnya. Nah, kriya itu adalah gabungan dari seni dan desain sendiri. Nah, seperti itu. Dan kesimpulan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Oske. Maka Kak Oske untuk materi tadi mungkin ada poin-poin yang keren nih yang atau yang bisa teman-teman dapatkan atau yang teman-teman bisa garis bawahi untuk hari ini. Dipersilakan Kak Oska. Baik, sebentar Kak. Aku coba ya. Ya, baik. Teman-teman sekalian, ini biasanya selalu saya sampaikan juga. Nah, istilahnya ketika kamu mau masuk jurusan seni dan desain, gitu, mau nggak mau kita akan berurusan dengan yang namanya shape, tadi color, terus line misalkan, yang seperti itu, gitu. Kita pasti akan senantiasa ketemu nih dengan yang demikian. Maka kita harus berakrab-akrab juga gitu dengan bahasa-bahasa visual kayak gitu. Kalau nanti teman-teman ingin masuk ke perguruan tinggi swasta, ada jurusan di FSRD di perguruan tinggi swasta yang tidak membutuhkan ujian desain. Kasarnya kamu nggak bisa gambar pun kamu bisa masuk gitu. Itu tapi tergantung ya, tergantung kampusnya. Kalau dia memang tidak membuka memang tidak menggunakan ujian gambar kayak gitu. Tapi ada gitu. Sementara kalau kamu mau masuk ke perguruan tinggi negeri, sampai sekarang ya ujiannya ujian menggambar gitu. Jadi kalau kamu mau masuk ke ke perguruan tinggi negeri gitu, mau nggak mau kamu harus latihan menggambar gitu. Dan bagaimana caranya untuk jadi apa ya, ahli dalam menggambar gitu, untuk meningkatkan skill kita dalam menggambar, ya lakukan do drawing, 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 and drawing gitu. Tidak ada jalan pintas, nggak ada jalan yang instan gitu. Memang harus dilakukan gitu, karena ujian gambar ini walaupun menggunakan pensil, tapi ini bukan ujian teori gitu. Padanannya bukan bukan UTBK atau misalkan menulis esai dengan pensil, bukan, bukan teori, tapi padanannya adalah praktek. Seperti misalkan ujian praktek lari, ujian praktek renang gitu. Bukan bukan teori ya, tapi praktek gitu. Skillnya yang diukur, maka memang harus dilatih, harus dilakukan drawing, drawing, and drawing gitu. Ya, latihan adalah kunci. Dan kalau Kak, saya bisa nggak mendesain atau berseni rupa walaupun saya nggak bisa menggambar? Bisa-bisa aja sih, gitu. Tapi kalau kita punya basic drawing, basic kita bisa menggambar, apa ya, lebih enak sih, gitu. Kita punya punya basic yang kokoh, kita punya fondasi yang kokoh nanti untuk mengembangkan skill kita lebih lanjut, gitu. Dan memperkuat yang tadi, Kak.
Eh, karena tujuannya tadi kita adalah melatih, dan memang kalau kanvas ilmu akademi itu di Bogor ya, kita memang fokusnya adalah ujian FSRD gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada les gambar menggunakan krayon gitu, fokusnya menggunakan krayon atau menggunakan eh, cat air. Nah, kanvas ilmu akademi tidak seperti itu. Kita ya bimbel gitu. Materi-materi yang di sini apa namanya? Yang kelas bimbelnya ya yang fokusnya latihan untuk ujian FSRD gitu. Dan kalau teman-teman sekarang di kelas 10, kelas 11 mungkin ya, ada juga mungkin yang gap year ya. Kalau kamu pengen beneran masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain, sebenarnya apa ya? Bukan sesuatu yang kamu bisa santai-santai gitu. Karena kamu nanti akan diminta karyanya gitu, dan kamu punya punya apa namanya ya? Punya beban double istilahnya. Bayangin aja, misalkan saya mau masuk jurusan matematika, terus saya ikutan SNBT, ya udah ujian UTBK. Tapi kalau kamu mau masuk FSRD, kamu harus ikut UTBK plus bikin karya gitu. Jadi nambahin PR sebenarnya kalau kamu mau masuk FSRD gitu. Artinya effort yang harus kamu lakukan pun lebih kayak gitu. Dan sangat baik sekali ini mumpung teman-teman masih kelas 10 11 ya. Atau kalaupun gap year, ujian selanjutnya kan tahun depan. Ujian selanjutnya tahun depan. Ini ada momen setahun sebelum ujian SNBT tahun depan misalkan. Nah, manfaatkan momen setahun ini untuk teman-teman latihan. Latihan di rumah silahkan. Kalau mau teman-teman mau dibantu oleh kami di Kanvas Ilmu, silahkan banget. Kita buka pendaftaran baru, bisa untuk kelas 10, bisa untuk kelas 11, nanti juga eh, pas naik kelas jadi kelas 12 ya jadinya. Kemudian untuk yang gap year pun ada, boleh juga, bisa ikut juga. Karena sama nanti ujiannya pun ujian SNBT gitu. Kak, saya jauh. Nah, kita juga buka kelas yang online. Jadi ada kelas offline, kalau kamu di Bogor disarankan banget ikutan yang offline. Karena beda sih ya kalau ada gurunya langsung gitu ya ngegambar, enak tektokannya tuh enak, komunikasinya enak. Kalau online bisa, kalau misalkan pun kamu ada di luar kota, ah saya pengen ikut yang online aja, boleh banget gitu, bisa juga. Ini ini yang tadi diumumkan oleh Kak Lala. Bagi peserta webinar hari ini, nanti silakan isi daftar hadirnya. Nanti akan mendapatkan voucher belajar. Kalau kamu mau daftar di Kanvas Ilmu, nanti akan dapat diskon sebesar 250.000 rupiah gitu. Tapi nanti ada batas waktunya. Batas waktunya tanggal berapa Kak? Juli ya? Juni. 31 Mei. 31 Mei ya di akhir. Kalau di tanggalan tuh pas banget di pojok 31 Mei gitu. Karena teman-teman daftar, ayo ini langsung langsung mulai nih, kita langsung kejar target gitu. Buat teman-teman yang masih kelas 10, mumpung banget masih kelas 10, masih banyak kesempatan untuk latihan. Buat teman-teman yang kelas 11, nanti naik kelas 12. Teman-teman naik kelas 12 bulan Juli nih, bulan September udah buka pendaftaran kampus. Seriusan, udah ada kampus yang buka pendaftaran di bulan September. Jadi sebenarnya mungkin tinggal 4 atau 5 bulan lagi, ini sudah ada kampus swasta sih biasanya nanti yang buka pendaftaran kayak gitu. Jadi eh, sayang banget kalau waktu yang mumpung masih jauh ujiannya, kita manfaatin aja gitu biar istilahnya makin cepat kita belajar, makin cepat kita latihan, makin bagus. Karena ujian gambar itu tadi bukan ujian teori, nggak bisa SKS gitu, memang harus latihan. Ini tadi yang daftar bertiga.
kalau tadi kan minimal sebenarnya open class itu ada 2 orang. Ada 2 orang kita akan open class. Kalau 1 orang biasanya sih masih waiting list. Itu 2 orang kita mulai. Tapi kalau teman-teman daftar langsung bertiga, ada tambahan diskon nanti. Masing-masing orang dapat potongan 150.000 rupiah gitu. Sorry. Ya. Jadi teman-teman, apapun nanti langkah teman-teman selanjutnya, apakah teman-teman misalkan mau latihan sendiri di rumah ataukah ya syukur-syukur nanti kita ketemu lagi misalkan di Kanvas Ilmu Akademi gitu. Jangan lupa bahwa ujian gambar ini adalah ujian praktek gitu, bukan ujian teori. Jadi persiapan kita memang harus jauh-jauh hari. Buat yang di Bogor dan sekitarnya, silakan main ke Kanvas Ilmu di Bogor di Jalan Panduraya. Nanti silakan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakaknya yang ada di sini. Gitu. Itu undangan saya untuk teman-teman yang ada di Bogor dan sekitarnya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi ke Kak Lala. Ya, baik. Terima kasih Kak Oske. Betul, kami akan selalu membuka pintu lebar-lebar gitu ya, membuka kesempatan teman-teman untuk nanya-nanya ke Kanvas Ilmu Akademi yang memang ada lokasinya di Bogor gitu ya, rumahnya di Bogor boleh, atau mungkin Kak rumahku jauh nih di Padang gitu, boleh gak aku nanya-nanya? Boleh, lewat admin itu kita juga ada admin di Kanvas Ilmu. Jadi silahkan boleh bertanya ke kami gitu ya terkait FSRD atau program yang akan kami tawarkan ke teman-teman atau memang teman-teman berminat ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya adalah sesi penutup, tapi sebelum menutup ini nanti kita akan sesi dokumentasi dulu ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena dokumentasi itu sangat penting gitu ya. Momen buat teman-teman kayak, oh ternyata aku dulu pernah ikut webinar ini loh, jadi bisa mengenang perjuangan teman-teman nih, aku dulu sampai ikut webinar di Kanvas Ilmu Academy, nah, kan gitu ya. Masya Allah banget gitu ya. Ya, sebelum itu aku tutup dulu, teman-teman terima kasih banyak telah datang, semoga waktu teman-teman tadi menjadi berkah, jadi rahmat buat kita semua. Jangan lupa selalu berjuang, masih muda, jangan malas gitu ya. Semangat terus dan semangat terus belajar menggambarnya. Menggambar pokoknya pokoknya kesukaan kalian lah. Kakak dukung terus. Mau belajar di kelas yang mau boleh, mau belajar sendiri boleh, tapi yang penting teman-teman selalu semangat. Oke, silakan teman-teman buka kameranya dulu, kita mau dokumentasi. Oke, sudah siap semuanya? Oke, aku lihat dulu siapa saja yang sudah on cam. Oke, Kak Jaba, Kak Fatih, Kak Kansa, Kak Raisya, Halia, Kak Sherin, Kak Pira, Kak Raya, Kak Giana. Oke, kita masih nunggu sedikit lagi ya. Kak Ariana mungkin masih aku tunggu nih, Kak Tifal, Kak Ahmad. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman, kita tunggu. Oke. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi hari ini memang menurutku sangat daging materinya karena di umur teman-teman pasti sangat bingung gitu. Kadang aku harus masuk mana ya, di kafe apa desain interior atau desain produk. Terus desain produk itu ngapain gitu? Apakah membuat membuat produknya seperti apa yang bisa masuk ke desain desain ini? Terus gimana? Apakah kalau desain produk itu apakah masih ada sainsnya atau gimana? Nah, itu teman-teman dia sudah didapatkan di webinar ini. Dan teman-teman kalau misalnya emang ada yang belum terjawab, mangga boleh banget tetap diramaikan webinar apa grup WhatsApp webinar kita gitu ya walaupun webinarnya sudah berakhir. Tapi setelah ini memang akan ada webinar lagi teman-teman ya, webinar series. Jadi tunggu aja kabar selanjutnya. Oke, Kak Ahmad Zaki, ada yang mau ditanyakan sebelum kita dokumentasi? Oke. Baik, teman-teman sudah siap semuanya? Aku akan dokumentasi dalam hitungan 3.
Ya, teman-teman siapkan senyum terbaiknya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam webinar ini. Aku tutup. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Makasih. Kak. Sama-sama. Suwun lho yo. Makasih, Kak. Suwun Kak, suwun. Sama-sama. Matur Terima kasih suwun. semuanya. Ya. Ya, sama-sama Kak Giana. Boleh, sudah boleh leave dari meeting Zoom. Boleh teman-teman silakan melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat. Selamat weekend.